apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bendahara Samsat Kabupaten Empat Lawang menjadi korban perampokan. Uang 83 juta hilang di gondol perampok. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang mulai menyortir dan melipat surat suara untuk pemilu 2024. Seekor gajah liar masuk ke permukiman penduduk di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kita ke informasi pertama, Bendahara Samsat Kabupaten Empat Lawang menjadi korban perampokan di sebuah warung makan usai mengambil uang di bank. Pelaku yang berjumlah 4 orang menggasak uang 83 juta rupiah. Perampokan di siang bolong di permukiman padat penduduk kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang bendahara Samsat Kabupaten Empat Lawang, tepatnya di Kelurahan Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Korban bernama Hengki, warga perumahan Geraha Bumi Emas Tebing Tinggi, dirampok saat sedang berada di sebuah rumah makan. Saat itu korban yang sedang menunggu pesanan didatangi 4 orang pelaku. Mereka langsung merebut tas milik korban berisi uang 83 juta rupiah. Uang yang digasak perampok merupakan uang pribadi milik korban. Korban sempat melakukan perlawanan, namun pelaku menikam korban dengan senjata tajam. Ia mengalami luka tusuk pada bagian dada kanan, punggung kiri, dan luka bacok pada bagian tangan. Tepatnya di depan rumah makan seberang Indomaret Kupang. Korban adalah kakak angkat saya yang bernama Hengki, yang bekerja di kantor Samsat Empat Lawang. Korban ini dari Bank Sumsel, habis mengambil uang lah, uang pribadi. Setelah itu berencana mau makan pagi lah, menyambut siang kan, di rumah makan Ridin itu. Ketika lagi di rumah makan, ada 4 orang bersepeda motor parkir di depan dan 2 orangnya menyamperin korban, mendekat. Tapi korban sudah curiga, ngapo kamu ini? Katanya, diam si satu itu. Nah, itu salah satu, dak doka. Nah, setelah itu dia megang sajam untuk membeset ini tas korban. Nah, si korban langsung buka tas, buang ke bawah meja makan. Setelah di bawah meja makan, salah satu pelaku ngambil tas. Nah, korban mau mengambil tas lagi, udah dibacok di sini, dibacok. Nah, setelah itu dibacok di dada. Nah, bergerak cepat. Tim kita di backup dari Polda juga saat ini sedang mengejar pelaku yang sudah teridentifikasi. Pelaku sebanyak 4 orang yang menggunakan 2 unit sepeda motor. Untuk saat ini sedang dilakukan pengembangan berarti Pak ya? Ya, kita kejar pelaku. Tim Polres di backup oleh tim Polda. Untuk itunya sendiri Pak, korbannya sendiri dalam kondisi seperti apa Pak sekarang? Sedang dalam perawatan sekarang. Polda Sumatera Selatan menerjunkan tim Jatanras guna memburu keberadaan pelaku yang sudah teridentifikasi. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Tim Reskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang membekuk komplotan begal bersenjata api yang videonya viral saat merampas sepeda motor milik seorang pelajar di kawasan Jalan Putri Kembang Dadar, Palembang pada pekan lalu. Polisi menyita sepucuk senjata api rakitan yang digunakan pelaku saat beraksi. Kamera pengawas merekam aksi begal terhadap seorang pelajar di kawasan Jalan Putri Kembang Dadar, Ilir Barat 1 Palembang pada 29 Desember 2023 lalu. Pelaku yang berjumlah 2 orang membuntuti dan menghentikan laju kendaraan korban di lokasi yang sepi. Salah satu pelaku kemudian menodongkan senjata api dan merampas sepeda motor, sementara korban yang panik berlari menyelamatkan diri. Sepekan menjadi buronan polisi, kedua tersangka pun akhirnya diringkus oleh tim reskrim dari Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Kedua tersangka, Rudian Syah dan Yusman Syah, warga Kecamatan 1 Ulu Palembang, ditangkap saat akan kembali melakukan kejahatan di wilayah Kalidoni, Palembang. Saat hendak ditangkap, kedua tersangka justru melakukan perlawanan. Yang melakukan penangkapan. Pada saat terjadi proses penangkapan, sempat terjadi perkelahian. Alhamdulillah anggota kita berjumlah 4 orang
berhasil melumpuhkan pengendara motor yang notabene 2 orang tersebut. Dan pada akhirnya salah satu pengendara motor tersebut sempat hampir mengeluarkan sebuah barang dari tasnya. Namun berhasil kita lakukan pengamanan. Dan pada akhirnya kedua pengendara tersebut kita lakukan penangkapan di TKP. Dan setelah kita lakukan pendalaman, ternyata di tas yang dimiliki tersebut tersimpan 1 buah senjata api. Dari tangan tersangka, polisi menyita sepucuk senjata api rakitan dan 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, keduanya diancam pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Informasi lainnya, sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi minuman keras di Kota Prabu Mulih digerebek polisi. Polisi menemukan barang bukti peralatan produksi dan botol minuman keras serta menangkap pemilik tempat tersebut. Jajaran Polres Prabu Mulih menggerebek sebuah rumah di kawasan Karang Raja, Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih Selatan. Rumah ini diduga dijadikan tempat produksi minuman keras jenis ciu dan arak. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya ratusan botol miras hingga peralatan dan bahan yang digunakan untuk membuat miras. Polisi juga mengamankan pemilik tempat produksi miras berinisial AL. Diduga tempat usaha tersebut tidak memiliki izin resmi dari pihak terkait. Penyelidikan, pemeriksaan kepada pelaku atau tersangka yang sempat diamankan, dan saat ini untuk yang minuman keras berupa arak, kemudian minuman keras yang dijual oleh masyarakat tanpa izin, ini nanti akan dikenakan kepada sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 junto pasal 191 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Polisi menduga praktik pembuatan minuman keras tradisional ini sudah berlangsung cukup lama. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kota Prabu Mulih. Adu mulut terjadi antara pemilik mobil dan petugas Dinas Perhubungan yang menertibkan parkir liar di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. Pemilik mobil menolak ditertibkan karena tidak sedang parkir, namun menunggu penumpangnya yang sedang berobat di rumah sakit. Pemilik mobil ini meminta pengertian kepada petugas Dinas Perhubungan Kota Palembang yang menggembok mobilnya yang sedang berhenti di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. Ia berkilah tidak sedang parkir karena menunggu penumpangnya yang sedang berobat dan merupakan pasien di Rumah Sakit Muhammad Husin. Namun petugas bergeming dan tetap memberikan sanksi tilang kepada kendaraan miliknya. Penindakan dilakukan lantaran mobil-mobil yang parkir di pinggir Jalan Jenderal Sudirman kerap menjadi biang kemacetan serta berpotensi menimbulkan kecelakaan. Pelanggaran parkir liar ini ada berapa mobil yang diamankan, Kak, dikunci gembok? Kurang lebih yang dikunci lebih dari 7 unit. Nah, jadi sanksi pelanggaran mereka kita penilangan atas pelanggaran. Jadi yang nama badan jalan nggak boleh untuk parkir. Apalagi rambu-rambu jelas, dilarang berhenti, dilarang parkir. Ini peraturan dibuat dari tahun 2000 kemarin, Mbak. Jadi sudah 24 tahun. Jadi pengemudi harus tahu kan SIM mereka ada, tahu aturan, jangan dilanggar. Ikuti aturan. Akibatnya apa sih, Kak, karena ada mobil yang parkir ini, Kak? Ya, pertama kemacetan, Pak. Kedua kita menghindari kecelakaan. Itu yang lebih fatal lagi. Tadi sempat ada pengendara pemilik mobil juga yang protes tadi, Kak. Itu seperti apa, Kak, penjelasannya, Kak? Ya, mereka tidak mau ditindak atas kesalahan mereka sendiri. Seharusnya mereka sadar kan mereka tak ada SIM, tahu aturan, jangan dilanggar. Dalam penertiban kali ini ada 7 unit mobil yang diberi sanksi tilang. Pengendara mobil harus membayar denda sebesar Rp500.000 untuk melepaskan gembok yang terpasang di mobil mereka. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Seorang pelaku pembacokan terhadap seorang pria yang sempat menghebohkan jagat dunia maya di Kota Palembang diringkus polisi.
Kasus ini sempat viral di media sosial lantaran video korban yang tergeletak di pinggir jalan dinarasikan sebagai korban begal. Korban pembacokan tersebut kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena merupakan buronan polisi dalam kasus penggelapan sepeda motor. Inilah video pengeroyokan dan pembacokan yang sempat menghebohkan jagat media sosial di Kota Palembang. Dalam video tersebut ada seorang pria yang meringis kesakitan dinarasikan sebagai korban pembegalan. Peristiwa ini ternyata merupakan pengeroyokan yang dilakukan oleh dua orang yaitu Erlangga dan Jody kepada korban bernama Salim. Salim menjadi korban pembacokan akibat adanya kesalahpahaman antara korban dan kedua pelaku. Seorang pelaku bernama Erlangga akhirnya diringkus polisi, sementara seorang pelaku lainnya masih buron. Polisi mengamankan barang bukti parang yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Peristiwa ini bermula ketika pelaku yang merupakan penjaga malam di daerah tersebut curiga terhadap keberadaan korban. Namun ketika ditanya, korban menunjukkan gestur menantang pelaku, sehingga pelaku tersinggung dan membacok korban. Saudara Jody dan saudara Salim menjadi pergelutan. Kemudian saudara Angga ini melihat bingung, saking bingungnya. Kemudian parang yang digunakan dihunuskan ataupun dibacokkan di tangannya saudara korban itu saudara Salim. Disitulah tindakan kekerasan pengeroyokan tersebut dilakukan oleh saudara Angga yang berdampak korban Salim mengalami luka yang cukup serius, khususnya di pergelangan tangan yang hampir putus. Namun setelah itu mendapatkan perawatan pertama atau tindakan pertama, beberapa jam kemudian saudara korban Salim itu melarikan diri dari rumah sakit. Inilah yang menjadikan kita bingung, ada apa di balik semua itu. Kemudian seiring waktu berjalan, kita mendalami dan ternyata kita mendapatkan informasi bahwasanya saudara Salim adalah juga seorang DPO, residivis, pelaku tindak pidana penggelapan. Pelaku tindak pidana penggelapan sebuah motor milik orang atau temannya yang notabene digelapkan oleh yang bersangkutan. Kan pengembangan. Namun naas bagi korban, usai menjadi korban pembacokan, Salim turut ditetapkan sebagai tersangka. Ternyata Salim merupakan buronan polisi dalam kasus penggelapan sepeda motor selama 3 bulan terakhir. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang.